Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum week 10 sesi 3. Terdapat 3 soal yang akan dibentuk IR, Entity Relationship Diagramnya, IIRD. Kemudian, untuk kita bahas yang pertama. Soal pertama yaitu Fakultas Informatika dan Teknik Elektro mempunyai beberapa program studi atau prodi untuk tingkat sarjana atau S1, magister, S2, dan doktor S3. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa entitasnya itu ada program studi salah satunya. Nah, kemudian entitasnya apa lagi? Di sini kita bisa lihat bahwa Fakultas Informatika dan Teknik Elektro mempunyai beberapa program studi. Berarti ada entitas fakultas dan entitas program studi. Lalu apa ini Informatika dan Teknik Elektro? Fakultas Informatika dan Teknik Elektro merupakan nama dari fakultasnya. Berarti akan ada entitas fakultas dengan atribut nama yang relasinya mempunyai program studi. Jadi ada entitas prodi. Bisa kita gambarkan prodi memiliki fakultas dan fakultas juga memiliki prodi, gitu kan? Nah, untuk prodi, program studi disebutkan bahwa memiliki tingkat sarjana, magister, dan doktor. Berarti akan ada IIR di sini. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Itu kita menggunakan mandatory atau opsional dan menggunakan disjoint atau non-disjoint. Untuk hal ini bisa kita sebutkan bahwa program studi apakah jika kita kuliah, kita bisa mengambil sarjana dan magister secara bersamaan atau hanya salah satunya saja. Ketika kita kuliah, kita hanya bisa mengambil salah satunya saja, yaitu tingkat sarjana, atau tingkat magister, atau tingkat doktor. Maka dari hal itu, kita bisa menentukan bahwa program studi tingkatnya ini akan bersifat disjoint atau OR, yang berarti hanya satu yang bisa diambilnya, sarjana, magister, atau doktor. Lalu bagaimana mandatory atau opsional? Nah, ketika kita menggambarkan hubungan dari fakultas dan prodi, kita menempatkan diri kita sebagai mahasiswa. Artinya ketika kita masuk sebagai mahasiswa, kita mendaftar di salah satu program studi, kita juga terdaftar di salah satu tingkatnya. Berarti dia tidak bersifat opsional, yaitu melainkan bersifat mandatory, yaitu harus memiliki salah satu tingkatnya. Harus memiliki tingkat ini, tingkat sarjana, magister, dan doktor ini. Maka dia bersifat mandatory. Sedangkan opsional berarti boleh memiliki tingkatnya atau tidak memiliki. Sedangkan seorang mahasiswa pasti memiliki salah satu tingkat. Pasti memiliki tingkatnya, yaitu sarjana, magister, atau doktor. Maka hubungan program studi sarjana dan tingkat ini adalah mandatory disjoint. Cara menggambarkannya itu kita tarik garis dari entitas prodi, kemudian kita buat lingkaran di tengah, dan kita tarik lagi dari lingkaran tersebut ke entitas sarjana, magister, dan doktor. Untuk menggambarkan mandatory, berarti akan ada 2 garis dari prodi ke lingkaran. Nah, jika opsional maka hanya 1 garis. Untuk menggambarkan disjoint, kita tuliskan huruf D yang menandakan bahwa dia disjoint. Sedangkan yang non-disjoint, kita menggambarkan huruf O, overlap, untuk menggambarkan dia non-disjoint. Kemudian setelah mendapatkan relasi dan IR-nya, maka kita tinggal membuat atributnya. Untuk prodi,
Di sini disebutkan bahwa setiap prodi memiliki kode yang bersifat unik dan berbeda. Misalkan untuk prodi Sarjana Informatika 11 IF, prodi Sarjana Sistem Informasi 11 ISI. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa salah satu atribut dari si prodi ini adalah kode yang bersifat unik dan berbeda. Nah, bersifat unik dan berbeda berarti adalah sifat dari atribut kunci. Maka, atribut kode merupakan atribut kunci dari entitas prodi. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu masing-masing prodi memiliki informasi nama prodi, akreditasi, dan jumlah mahasiswa. Berarti nama prodi, akreditasi, dan jumlah mahasiswa merupakan atribut lain yang dimiliki oleh entitas prodi. Maka prodi memiliki atribut kode yang bersifat atribut kunci, kemudian nama, akreditasi, dan jumlah mahasiswa. Untuk fakultas, kita sudah buat nama tadi, lalu harus ada atribut kuncinya, yaitu kita bikin kode. Untuk kardinalitasnya, kita asumsikan bahwa satu prodi bisa hanya memiliki satu fakultas. Dia terdaftar di satu fakultas dan hanya satu fakultas. Misalnya, Sarjana Informatika hanya ada di Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, tidak bisa di fakultas lainnya. Kemudian, fakultas memiliki satu prodi atau bisa lebih dari satu. Misalnya Fakultas Informatika dan Teknik Elektro bisa memiliki prodi IF, Informatika, atau prodi Sistem Informasi. Maka maksimumnya adalah N. Lalu apakah fakultas boleh tidak memiliki prodi sama sekali? Tidak, tentu tidak. Karena fakultas tersebut harus memiliki prodi untuk bagian dari persyaratan pendirian fakultasnya, maka minimumnya adalah 1. Maka kardinalitasnya yaitu one to many. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, data seorang pasien yang tersimpan di dalam database rumah sakit XYZ adalah ID pasien, nama, alamat, tanggal lahir, dan umur. Dirawat oleh seorang dokter spesialis ataupun oleh dokter umum. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa akan ada entitas pasien dan akan ada entitas dokter, dokter spesialis ataupun dokter umum. Ada relasi antara pasien dengan dokter. Kemudian di sini kita lihat bahwa pasien tersebut memiliki atribut, yaitu atribut ID pasien, nama, alamat, dan tanggal lahir, dan umur. Sedangkan dokter ini dia terbagi atas 2, yaitu dokter spesialis ataupun oleh dokter umum. Berarti satu pasien itu dia dirawatnya oleh salah satu dokter saja. Maka ini kita bisa bikin IIR-nya. Maka entitas utamanya, yaitu superkelasnya adalah dokter yang menggambarkan keduanya. Lalu subkelasnya adalah dokter spesialis ataupun dokter umum. Maka kita buat dokter sebagai superkelas dan umum dan spesialis sebagai subkelasnya. Lalu bagaimana sifat dari IIR-nya? Dokter di sini dikatakan bahwa pasien tersebut dirawat oleh seorang dokter spesialis ataupun. Nah, jika kita lihat atau or, berarti dia bersifat disjoint. Maka bisa kita buat langsung gambarkan D sebagai simbol disjoint. Lalu di sini disebutkan bahwa dia dirawat oleh seorang dokter. Nah, pasien tersebut pasti dirawat oleh seorang dokter, tidak mungkin tidak dirawat. Maka dari itu dokter, dan di sini juga dokternya dirawatnya itu oleh dokter spesialis atau dokter umum, tidak ada dokter lainnya. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa subkelas umum dan spesialis dengan superkelas dokter memiliki sifat mandatori atau harus spesialis atau harus umum. Kemudian kita gambarkan atributnya. Atribut pasien ada ID pasien, nama,
alamat, tanggal lahir, dan umur. Nah, umur itu bisa kita dapatkan dari tanggal lahir. Maka dari itu, umur ini bisa kita simpulkan bahwa dia bersifat derivatif atau atribut yang bisa didapatkan dari atribut lainnya. Yang atribut sifatnya ini tidak wajib ada. Maka dia disimpulkan dengan garis putus-putus. Lalu dokter. Di sini disebutkan juga setiap dokter harus terdaftar sebagai dokter spesialis atau dokter umum. Dia menjelaskan bahwa sifatnya adalah mandatori. Nah, dokter memiliki atribut yang bisa kita asumsikan, yaitu ID sebagai atribut kuncinya, nama, dan alamat. Kemudian di sini juga si spesialis ini untuk hubungannya kan atribut yang dimiliki oleh dokter pasti akan dimiliki oleh subkelasnya. Maka dokter umum akan memiliki atribut ID, nama, dan alamat. Begitu juga dengan spesialis. Spesialis juga memiliki atribut ID, nama, dan alamat. Lalu apa yang membedakannya? Yaitu bidang keahliannya. Kalau umum kan dia bisa, dokter ini bisa mengatasi semuanya kan. Kalau spesialis dia lebih khusus sesuai dengan bidang keahliannya. Maka kita bisa menambahkan atribut yang dimiliki oleh si spesialis ini, yaitu bidang keahlian. Kemudian untuk kardinalitasnya, satu dokter itu kan dirawat oleh seorang dokter, berarti satu. Berarti pasien ini hanya memiliki satu dokter dan hanya satu. Sedangkan dokter bisa saja memiliki satu pasien atau banyak pasien, maka kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian disebutkan lagi di sini, setiap pasien yang sudah berkonsultasi dengan dokter dapat mengambil obat, di mana jenis obat ada obat yang menggunakan resep dan obat yang dapat diambil kapan saja tanpa resep atau generik. Nah, akan ada entitas baru lagi, yaitu obat dan resep. Kan? Nah, entitas baru yaitu obat. Nah, obat yang menggunakan resep dan obat yang dapat diambil kapan saja tanpa resep. Berarti akan ada relasi antara pasien dengan obat. Entitas pasien dengan entitas obat. Nah, obat ini juga merupakan superkelas yang memiliki subkelas, yaitu yang menggunakan resep, dan subkelas yang obatnya yang dapat diambil kapan saja tanpa resep atau generik. Maka bisa kita bikin subkelasnya yaitu generik dan resep. Untuk sifatnya yaitu bisa kita lihat, satu jenis obat dapat terdapat sebagai obat generik maupun obat yang harus diresep. Maka obat tersebut, satu jenis obat itu, bisa saja generik, bisa saja obat yang harus ada resepnya, bisa saja keduanya. Nah, dia bersifat N atau non-disjoint. Maka kita bisa gambarkan O, overlap, yang menandakan dia non-disjoint. Lalu di sini obat tersebut apakah di sini kan ada obat yang menggunakan resep dan ada obat yang dapat diambil kapan saja. Nah, tidak ada obat jenis lain. Harus keduanya ini. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa obat ini dengan subkelas generik dan resepnya bersifat mandatori atau harus memiliki generik dan resepnya. Lalu untuk atributnya, atribut obat, kita bisa menyimpulkan sendiri. Dari sini kita bisa lihat bahwa jenis obat, maka akan ada atribut jenis. Lalu nama obatnya. Kemudian kita memerlukan atribut kunci, maka kita bikin kode. Nah, kemudian ada generik dan resep. Apa yang membedakan keduanya? Apakah ada yang berbeda atau tidak berbeda? Seperti yang bisa kita
kita cari tahu bahwa generik itu bisa diambil kapan saja, bisa diminta kapan saja, bisa dibeli kapan saja. Maka dia tidak berbeda dengan obat superkelasnya. Sedangkan resep memiliki tanggal pembuatan. Maka bisa kita buat atribut untuk si resepnya, yaitu tanggal pembuatan, atribut khususnya. Oke, lalu kita bisa menjawab yang nomor 3. Nah, kita lanjut nomor 3, yaitu kita menggambarkan diagram IR untuk database toko buku. Nah, ada beberapa studi kasus, yaitu yang pertama, database akan menyimpan informasi tentang buku yang mengenre seperti horor, fantasi, dan sci-fi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa database ini akan memiliki informasi mengenai buku. Entitasnya adalah buku. Kita bisa buat suatu entitas, yaitu buku. Nah, entitas buku ini kemudian dia memiliki genre horor, fantasi, dan sci-fi. Berarti akan ada subkelasnya, yaitu subkelas horor, fantasi, dan sci-fi. Kemudian bagaimana sifatnya? Kita lihat apakah buku ini harus memiliki genre atau tidak, bisa dia tidak memiliki genre. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa buku tersebut, informasi tentang buku yang bergenre seperti horor, fantasi, dan sci-fi. Tidak ada disebutkan bahwa buku tersebut boleh tidak memiliki genre. Dan seperti yang kita tahu pada umumnya, buku memang memiliki genre dan harus memiliki genre. Maka dari itu, dia bersifat mandatori. Kemudian, apakah satu buku bisa memiliki banyak genre atau hanya satu? Nah, di sini ada kata dan. Horor, fantasi, dan sci-fi. Berarti dia bisa memiliki satu genre atau lebih dari satu genre. Maka kita bisa simpulkan bahwa dia bersifat non-disjoint atau overlap dengan simbol O. Kemudian setiap buku memiliki ISBN, judul, nama penerbit, nama penulis, dan harga. Ini merupakan atribut dari si bukunya. Lalu poin studi kasus selanjutnya yaitu setiap buku diterbitkan oleh penerbit pada tahun penerbitan tertentu. Maka muncul satu entitas baru yaitu penerbit. Nah, penerbit akan memiliki relasi dengan buku. Nah, kemudian di sini penerbit pada tahun penerbitan tertentu. Nah, pada saat buku memiliki relasi dengan penerbit, akan ada atribut yang muncul, yaitu tahun penerbitan. Maka dari itu, atribut tersebut akan memiliki relasi, akan dimiliki oleh relasinya, karena pada saat buku ini memiliki relasi dengan penerbitlah, baru tahun terbit ini muncul. Ketika buku tidak memiliki relasi dengan penerbit, maka tahun terbit ini tidak akan muncul, maka dia bergantung pada relasinya. Untuk itu maka dia akan berhubungan dengan relasi antara buku dan penerbit. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu untuk setiap penerbit, basis data menyimpan nama penerbit, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini adalah atribut dari si penerbitnya. Untuk nomor telepon penerbit itu seperti umumnya kan bisa saja satu, bisa juga banyak. Maka nomor telepon bisa kita simpulkan bahwa dia bersifat multi-value, atribut multi-value. Lalu studi kasus selanjutnya itu setiap buku ditulis oleh satu atau lebih penulis. Maka akan ada muncul entitas baru lagi, yaitu penulis yang memiliki relasi dengan buku. Kemudian untuk kardinalitasnya kan setiap buku ditulis oleh satu atau lebih penulis. Berarti minimal, maka dia maksimalnya adalah n, lebih dari satu, dan minimalnya adalah satu.
buku itu harus memiliki satu penulis atau bisa lebih. K1, N. Untuk setiap penulis, database menyimpan nama penulis dan email. Nama penulis dan email ini merupakan atributnya. Namun, nama ini kan tidak bisa kita jadikan atribut kunci karena dia bisa bersifat duplikat. Email juga begitu. Email apakah bisa kita jadikan kunci atau tidak? Nah, kita tidak bisa menjadikan yang kunci karena email ini bisa saja bersifat multi value. Ada satu penulis yang memiliki lebih dari satu email. Maka dia tidak bisa dijadikan atribut kunci. Maka kita munculkan atribut ID sebagai atribut kuncinya. Nah, untuk studi kasus selanjutnya yaitu setiap buku disimpan tepat di satu gudang dengan jumlah tertentu. Nah, ada entitas baru lagi muncul, yaitu entitas gudang. Entitas gudang dengan kardinalitasnya itu adalah, di sini disebutkan tepat satu. Berarti satu dan hanya satu. Minimalnya satu, maksimalnya adalah satu. Tepat satu. Maka kardinalitas dari buku ke gudang adalah 1,1. Untuk setiap penyimpanan gudang, database menyimpan nomor gudang, lokasi, dan kapasitas penyimpanan. Nah, ini adalah atribut dari si gudangnya. Untuk kardinalitas dari gudang ke buku. Satu gudang apakah bisa memiliki satu buku atau bisa lebih? Nah, kita bisa mengetahui bahwa gudang tersebut akan menyimpan banyak barang, sehingga dia bisa menyimpan banyak buku. Maka kita bisa simpulkan bahwa min-nya adalah 1 dan max-nya adalah N. Kemudian studi kasus selanjutnya yaitu setiap buku memiliki satu atau lebih penjual. Dari sini bisa kita lihat bahwa dia akan memiliki terbentuk entitas baru, yaitu entitas penjual. Nah, di sini disebutkan bahwa penjual tersebut dapat berupa perusahaan atau vendor perusahaan atau individu, vendor individu. Berarti akan ada terbentuk subclass dari si penjualnya, yaitu subclass perusahaan dan subclass individu. Nah, kita harus tentukan sifatnya. Nah, sifatnya di sini disebutkan bahwa setiap penjual harus terdaftar sebagai perusahaan atau individu, harus. Kalau ada kata harus, berarti dia bersifat mandatory, yaitu memiliki salah satu atau harus memiliki subclassnya. Kemudian bagaimana, apakah dia bersifat disjoint atau non-disjoint? Nah, dari kalimat ini bisa kita tentukan bahwa setiap penjual harus terdaftar sebagai perusahaan atau individu. Atau berarti hanya salah satu saja, perusahaan atau individu, bersifat or. Berarti dia disjoint, maka kita gambarkan D dengan mandatory. Lalu di sini disebutkan untuk perusahaan, database menyimpan nama, alamat, nomor teleponnya. Mungkin ada lebih dari satu nomor telepon. Berarti akan bersifat multi-value si nomor telepon ini. Kemudian disebutkan lagi, untuk setiap vendor individu, basis data menyimpan nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Nah, karena perusahaan dan individu ini merupakan subclass, kita lihat atribut mana saja yang sama untuk diletakkan di superclass, karena atribut superclass akan dimiliki oleh atribut subclassnya. Nama perusahaan dengan nama individu bersifat sama kan? Nama atributnya nama, alamat, dan nomor telepon itu sama-sama dimiliki oleh perusahaan dan individu. Maka bisa kita buat di superclassnya, yaitu penjual. Maka penjual memiliki atribut nama, alamat, dan nomor telepon yang bersifat lebih dari satu nomor telepon, multi value. Kemudian untuk atribut kuncinya, untuk nama kan tidak bisa kita jadikan atribut kunci karena bisa saja duplikat. Untuk alamat juga begitu, lalu nomor telepon yang multi value tentu saja tidak bisa dijadikan atribut kunci, maka akan kita buat atribut baru yaitu ID sebagai atribut kuncinya. Kemudian disebutkan di sini individu memiliki alamat email. Alamat email itu kan tidak dimiliki oleh perusahaan.
maka dia adalah atribut khusus untuk si individu. Maka kita buat atribut email yang mengarah berhubungan dengan individu, subkelas individu. Maka jika digambarkan, IR diagram yang terbentuk adalah seperti ini. Untuk nomor 3. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum week 10 sesi 3. Semoga bermanfaat.